البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsu salisa asyara ba'da sab'imi'ah. Hadis ke-713 untuk cetakan yang ini, untuk tahqiq yang ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'a." Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibra, karena barang siapa keluar dari penguasa satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dengan kematian jahiliyah. Muttafaqun alaih. Tayyib. Hadis Ibnu Abbas ini intinya sama dengan hadis-hadis sebelumnya dan setelahnya, hadis mutawatir memang dia. Baik, sebagaimana telah dikumpulkan oleh Syekhuna Adnan Az-Zamari 40 hadis, arba'un hadisan tentang masalah as-sam'u wa ta'ah. Walaupun kalau dikumpul lebih banyak lagi, bahkan mencapai 100 hadis atau lebih. Baik, tapi 40 pun itu sudah sangat banyak, itu sudah mutawatir berlipat-lipat. Nah, termasuk diantaranya adalah hadis Ibnu Abbas ini. Rasulullah menyebutkan man kariha min amirihi syai'a. Man ini adalah isim syarat jazim secara tafsir dan secara usul fikihnya ini adalah yufidul umum. Siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, rakyat jelata ataukah orang bangsawan, semuanya masuk di sini. Termasuk juga apa? Orang miskin ataukah orang kaya masuk di sini. Siapapun dia yang membenci sesuatu dari pemimpinnya. Baik, ya Allah. Ini syai'an nakira fi syaqi syaratu fidul umum. Sama saja kebijakan terkait dengan harta ataukah kebijakan terkait dengan pemerintahan, dengan politik, dengan negara mana. Kenapa pemerintah kita terlalu lembek, kenapa pemerintah kita terlalu kejam, misalkan. Atau kebijakan yang terkait dengan masalah apalagi keamanan, kenapa membiarkan banyak penyusup, banyak pati, apa itu pendatang asing tanpa izin dan seterusnya, atau terlalu keras, setiap kali yang masuk langsung dibunuh misalkan kan. Nah, tetap kita diperintahkan untuk bersabar. Masalah sabar, masalah nasihat ya nasihat, tapi masalah sabar memang wajib untuk bersabar. Ini nakirah fi syaqi syaratu fidul umum. Fa yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Kata Al-Alama Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan wajibnya bersabar terhadap ketidakadilan penguasa apapun yang menyebabkan kita sampai membenci perbuatan dia itu. Perintahnya adalah bersabar, bukan perintahnya untuk memberontak dan membangkang. Fa innahu, hunya tak perlu diterjemahkan, ini dhamir sya'an. Inna didatangkan sebagai penguat. Sebagai apa? Bahwa ini perkara yang sangat kuat. Fa-nya ini adalah fa ta'liliyah, sebagai sebab. Tayyib. Apa sebab kita bersabar? Sebabnya adalah yang setelahnya. Sebabnya apa? Jangan sampai kalian mati dengan kematian yang salah itu. Apa itu? Man kharaja minas sultan. Biasanya memberontakan itu kharaja ala. Tapi kenapa sekarang kharaja min? Kata Ibnu Battah di sini ada Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini takdirnya kharaja min ta'ati sultan. Keluar dari ketaatan pada penguasa, keluar dari koridor ketaatan, memilih untuk memberontak atau memilih untuk membangkang, memilih untuk memburuk-burukkan di jalan-jalan, di media massa. Dia masuk di sini kharaja min shibran, walaupun hanya satu jengkal. Kata Al-Hafidz ini kinayah, yaitu ini sindiran dari ketidakpatuhan, sindiran dari keluar dari jamaah. Makanya dalam riwayat Muslim kata Al-Hafidz, yaitu apa? Kharaja minal jamaah. Tayyib. Jamaah dari sisi mana? Yaitu tatkala orang di negara tersebut sudah ijtima, sudah bersatu untuk mengangkat penguasa yang ini, maka terbentuklah jamaah di situ. Nah, barang siapa justru memilih untuk menyelisihi ketaatan kepada penguasa tadi, berarti dia keluar dari jamaah. Shibran ini litaklil.
bukan sebagai syarat. Kata Al-Hafidz ini sebagai taklil, yaitu sedikit saja, walaupun kalau digambarkan secara hisiah itu sejengkal, tak sampai 1 kilometer, tak sampai jarak safar bahkan 80 kilometer, 1 jengkal saja. Ternyata Rasulullah mengancam, kemudian dia mati di atas yang seperti ini, mitatan jahiliyah, kematiannya adalah kematian jahiliyah. Kata Al-Karmani, bukan maksudnya dia mati kafir seperti sudut pandangnya orang Khawarij, langsung oh ini darahnya halal, dia mati kafir. Bukan begitu, tetapi dia kematiannya seperti kematian orang yang tasyabuh dengan jahiliyah itu, yang mereka tidak kenal yang namanya ketaatan pada para penguasa. Mereka suka memberontak dan mereka suka membangkang. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Sementara kita sudah diajari oleh Nabi, dan jahiliyah wajib untuk dibuang. Baik. Hikmahnya apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, demikian pula Ibnu Battal, demikian pula Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Hikmahnya adalah untuk menjaga jangan sampai negara kacau dan kemudian darah tertumpah, karena ini madaratnya lebih besar. Paling tidak walaupun penguasa seperti itu, darah kita tidak sampai tertumpah, kebanyakan rakyat itu tidak sampai mengalami darah yang tertumpah, kehormatan yang dilanggar. Karena kalau pemberontakan terjadi, nanti akan banyak apa? Banyak perogolan di mana-mana, seperti yang terjadi di masa pemerintahan Yazid bin Abi Sufyan itu. Karena dia sudah sangat bengang dengan pemberontakan penduduk Madinah, akhirnya apa? Akhirnya siapa namanya itu? Musrif bin Uqbah mengumumkan Madinah halal 3 hari, dan Yazid mendiamkan. Dan ini salah besar tentunya, naudzubillah. Akhirnya kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, di tahun itu 1000 wanita melahirkan anak dan ayahnya tak ketahuan, ayah dari anak itu, hasil dari pemberontakan yang gagal. Ya, pemberontakan berhasil pun hasilnya apa juga? Darah muslimin tertumpah, tak ada gunanya. Juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala ketika membahas berjayanya pemberontakan Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Beliau mengatakan, kami turut bergembira dari sisi ahli bait juga mendapatkan kekuasaan mereka. Tetapi apa gunanya kekuasaan itu kalau ditebus dengan 1.500.000 orang yang meninggal? Enggak ada gunanya. Hanya demi kekuasaan, hanya demi kursi. Tapi muslimin sebanyak itu meninggal, 1.500.000-an orang. Baik. Demikian pula pemberontakan di masa Hajjaj bin Yusuf. Kalau Hajjaj bin Yusuf berarti sebelumnya ya, di masa Bani Umayyah. Yang mati kurang lebih berapa? 2 juta orang. Anda agak lupa, yang satu 2 juta, yang satu 1.500.000. Apa gunanya ketika pemberontakan Abdurrahman ibnul As'as itu, para fuqaha memberontak, ternyata gagal dan yang terbunuh sebanyak itu darah muslimin, naudzubillah. Baik. Berarti dari hadis ini tahulah kita syariat Islam memang dibangun untuk mengutamakan kemaslahatan yang lebih luas. Walaupun kerugian itu ada, tapi kerugiannya adalah kerugian yang sifatnya fardiyah, sifatnya adalah individual. Tidak sampai kerugiannya sebesar itu, tertumpahnya darah muslimin, hancurnya kehormatan kaum muslimin, dan seterusnya itu. Baik. Kalau yang lain-lain, inti pembahasannya sama ya, insya Allah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.